Tammy Abraham sedang dalam proses untuk menyelesaikan pemulihan penuh 9 bulan setelah menderita robek ACL. Striker asal Inggris tersebut baru-baru ini berada di bangku cadangan Giallorossi, sebuah isyarat simbolis yang diberikan oleh Daniele De Rossi yang bersikeras membuat Abraham merasa menjadi bagian dari tim setelah berbulan-bulan menjalani pelatihan pribadi dan fisioterapi. Namun jeda internasional ini bisa mempercepat kembalinya Abraham. Menurut La Gazzetta dello Sport, Abraham akan kembali duduk di bangku cadangan saat melawan Lecce pada tanggal 1 April. Penyerang tersebut berharap mendapatkan menit bermain pertamanya saat ia berniat untuk kembali ke starting line-up Roma sebelum akhir musim. Setelah pemulihannya selesai, Abraham diperkirakan akan tetap berada di ibu kota Italia setidaknya selama 1 musim lagi. Kontraknya saat ini dengan Giallorossi akan berakhir pada tahun 2026. Tinggalnya Paulo Dybala di ibu kota menjadi topik perbincangan di kalangan media Italia. Penyerang asal Argentina ini kembali menjalani musim impresif dengan mencetak 14 gol dan 7 assist di semua kompetisi sejauh ini. Namun, situasi kontraknya di Roma masih belum pasti. Klub belum menunjuk direktur olahraga baru yang dapat ditemui Dybala untuk membahas masa depannya dan menyesuaikannya dengan rencana jangka panjang klub. Menurut Lego, Dybala tegas dalam pendiriannya, sang pemain ingin bertahan karena dia mencintai klub dan kotanya. Banyak hal akan bergantung pada direktur olahraga Roma berikutnya. Pertemuan dengan rombongan Dybala akan diadakan untuk membahas kembali ketentuan kontraknya termasuk durasi dan gaji. Masa depan Paulo Dybala terus tidak menentu meskipun penyerang Argentina itu kembali menjalani musim yang mengesankan bersama Roma. Sang pemain nyatanya tengah dikaitkan dengan beberapa klub Eropa yang memantau situasi kontraknya yang belum jelas di ibu kota Italia. Menurut laporan terbaru Il Messaggero, Dybala masuk dalam radar klub Liga Premier dan Bundesliga setelah menarik minat dari Spanyol, Atletico Madrid dan Arab Saudi pada Januari lalu. Surat kabar tersebut mengklaim bahwa Aston Villa dan Bayer Leverkusen sama-sama datang dan mengajukan pertanyaan terhadap mantan pemain Juve itu. Penampilan dan statistiknya, 14 gol dan 7 assist di semua kompetisi, terus menarik perhatian menjelang berakhirnya musim dan Roma belum membahas kembali persyaratan masa tinggalnya. Kontrak Dybala saat ini dengan Giallorossi akan berakhir pada tahun 2025. Bek sayap Roma Rasmus Christensen sedang dalam masa pemulihan setelah mengalami cedera otot hampir 3 minggu lalu saat melawan Monza. Pemain internasional Denmark itu masih dirawat karena cedera otot parah yang awalnya membuatnya absen hingga 4-5 minggu. Kini, Corriere della Sera menyarankan Christensen membuat kemajuan dalam pemulihannya dan akan memanfaatkan waktu istirahat untuk mempercepat kepulangannya. Surat kabar tersebut mengklaim Christensen akan melanjutkan latihan kelompok dalam minggu depan, dengan harapan sudah siap untuk pertandingan melawan Lecce setelah jeda. Roma yakin Leonardo Spinazzola bisa tersedia setelah jeda internasional. Bek sayap Italia itu baru-baru ini terpaksa kehilangan pertandingan melawan Sassuolo di awal babak pertama. Keluarnya Spinazzola disebut-sebut dilatar belakangi oleh adanya tarikan pada ototnya. Namun menurut Corriere della Sera, Spinazzola hanya mengalami kelelahan otot, kondisinya tidak serius dan sang pemain diperkirakan tidak akan menjalani tes lebih lanjut. Hal ini bisa membuatnya pulih sepenuhnya untuk pertandingan pertama setelah jeda internasional dengan Lecce, yang dijadwalkan pada tanggal 1 April. Roma sedang mengejar direktur olahraga berikutnya dengan eksekutif Monza Francois Modesto menjadi kandidat utama. Klub ibu kota tersebut belum menunjuk penerus Thiago Pinto yang meninggalkan Giallorossi pada Februari lalu. Setelah beberapa minggu, pencarian pengganti Pinto tampaknya telah menyempit ke segelintir kandidat dengan Francois Modesto di posisi terdepan untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Menurut Corriere dello Sport, pembicaraan antara Roma dan Modesto terus berlanjut berkat hubungannya dengan CEO Roma Lina Soulojou. Opsi kedua dalam daftar Roma dilaporkan adalah Direktur Fiorentina dan mantan pemain Giallorossi Nicolas Burdisso.
Kapten Roma Lorenzo Pellegrini sedang menjalani tugas internasional bersama skuad Luciano Spalletti. Bersama Gianluca Mancini, Pellegrini adalah satu-satunya pemain Roma yang dipanggil untuk pertandingan persahabatan mendatang melawan Venezuela dan Ekuador. Dalam sebuah wawancara dengan GG, Pellegrini mengomentari suasana di ruang ganti Italia. "Saya melihat di timnas ini banyak kekompakan dan kebahagiaan berada di sini dan kami akan mempersiapkan diri sebaik mungkin, dan memberikan segalanya untuk tim," ujarnya. "Kami akan melihat apakah itu cukup pada bulan Juni untuk Euro, tapi yang pasti tidak ada dari kami yang akan meninggalkan lapangan tanpa memberikan segalanya." Masa depan Dean Huijsen masih belum tertulis karena bek berusia 18 tahun itu terus tampil memukau selama masa pinjamannya bersama Roma. Menyusul keputusannya untuk bergabung dengan Giallorossi dengan kontrak sementara dari Juventus dan penampilan mengesankan dalam 3 bulan pertama di ibu kota Italia, Huijsen sering dikaitkan dengan kembalinya ke Juve pada akhir musim atau pindah ke luar negeri dengan tujuan tertentu. Di Jerman dan Inggris menunggunya. Menurut jurnalis Italia Augusto Ciardi untuk La Roma 24.it, Juventus mengandalkan Huijsen sebagai opsi masa depan. Namun, masa depannya dapat memberikan nuansa berbeda bagi pelatih asal Belanda yang baru-baru ini berkomitmen untuk mewakili Spanyol di tingkat nasional. Ciardi melaporkan bahwa Juve hanya akan mempertimbangkan tawaran terbaik dari luar negeri karena klub-klub Liga Premier seperti Arsenal, Man United dan Newcastle telah menunjukkan minat pada bek tengah muda tersebut. Jika tuntutan Juve tidak dipenuhi musim panas ini, Bianconeri dapat memilih untuk menyetujui perpanjangan pinjaman dengan Roma hingga 2025, sebuah opsi yang sangat diinginkan Roma. Mantan gelandang Roma Henry Mkhitaryan, sekarang di Inter Milan sejak 2022 mengenang waktunya di ibu kota Italia. Dalam wawancara baru-baru ini dengan Frog Talk Podcast untuk Inter TV, Mkhitaryan mengenang kembali tahun-tahunnya bersama Roma dan masa tinggalnya secara keseluruhan di Italia sejak keputusannya pindah ke sana dari Liga Premier Inggris pada tahun 2019. "Roma dan Milan adalah kota di mana saya merasa terbaik, saya merasa nyaman dimanapun bahkan di ruang ganti," kata pemain internasional Armenia itu. "Saya menikmati waktu saya di Roma. Ketika saya bersama Giallorossi saya juga menjadi kapten dalam sebuah pertandingan," lanjutnya. "Saya merasa bertanggung jawab atas hal-hal yang saya lakukan dan hal-hal yang tidak dapat saya lakukan di lapangan, karena jika Anda punya nyali, Anda akan melakukannya, jika tidak, Anda akan mundur selangkah dan membiarkan orang lain mengambil alih."